Gimana saya nggak tergiur memupuknya teman-teman ya. Kata orang nggak usah dipupuk dengan pupuk yang mahal, dia belum menghasil. Gimana saya nggak tergiur dengan buah seperti ini. Nih. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun. Oke sahabat tani semuanya, salam dari channel Dodos Kampung ya. Jadi kita kembali mereview tentang pupuk ya. Hari ini saya mau memupuk sawit yang masih buah pasir seperti ini ya. Saya beri pupuk TSP ya. Jadi kata orang buat apa diberi pupuk TSP, kan mahal ya. Dia kan belum menghasil. Ini baru sekali saya panen, yaitu buah pasir untuk berondol ya. Tapi buat saya nggak apa ya teman-teman ya. Karena harga sawit di sini pun sudah mahal. Jadi berondolnya saja nanti 2 kali panen ini nanti sudah terbayar ya pupuk 2 sak ini ya. Ini TSP DJW made in Malaysia ya. Produksi dari Malaysia. Harganya kalau di tempat saya 510.000 ya. Jadi keduanya itu 1.020.000 2 sak ini ya. Untuk sawit 1 hektar ini saya beri dosis nanti setengah kilo saja ya untuk per batang. Ya, TSP DJW dengan kadar fosfat sekitar 45% ya di dalam. Ya, nanti saya tunjukin ya. Dan ini sawit yang akan saya pupuk itu dia buahnya ya. Tuh. Gimana nggak sayang ya teman-teman ya, buahnya kayak gitu ya. Tuh. Jadi TSP DJW pupuknya ya. Oke, kita review dulu ya. Kita perlihatkan pupuknya dan juga buah-buah sawitnya nanti ya. Kita aktifkan kamera belakang. Jadi untuk kandungan unsur haranya ini fosfat 45% ya. Dan untuk manfaatnya teman-teman bisa melihat sendiri, merangsang pembentukan akar dan memperbanyak akar serabut ya. Itu paling pertama ya. Jadi itu makanya kita memberikan fosfat itu di awal tahun ya. Setelah dolomit kita beri pupuk fosfat ya. Kita bisa beri TSP atau RP ya. Itu ya. Jadi kita perlu memberi fosfat itu di awal tahun ya. Pertama kali kita beri pupuk yaitu fosfat dulu ya. Dan ini yang kedua, tadi pertama yang merangsang pembentukan akar dan memperbanyak akar serabut. Yang kedua, memicu pertumbuhan tunas, batang, dan daun. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan lebih seragam ya. Dan lebih seragam tanaman itu meningkat ya pertumbuhannya ya. Mempercepat pertumbuhan. Ini yang keempat, mempercepat pembentukan bunga. Nah, jadi ini ujung-ujungnya ke buah ya, mempercepat pembentukan bunga. Yang kelima, menahan kerontokan bunga. Nah, itu sangat penting ya. Keenam, berperan dalam pematangan buah. Yang ketujuh, tanaman lebih kokoh dan sehat. Ya, ini kegunaan fosfat ya. Makanya fosfat itu sangat penting ya. Jadi saya ini memberikan tunggal fosfat ya. Sebanyak 45% fosfat ini di pupuk TSP ini tunggal ya. Untuk dosis dan aturan pakai ditabur sekitar tanaman sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Ini tidak dikatakan usianya ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin untuk tanaman yang sudah besar ya, sudah berbuah, sudah menghasil ya ini. Jadi untuk bawang merah bisa 200 kg ya per hektarnya. Cabai 300 kg per hektarnya, tomat 250 hingga 300 kg. Jadi ini nggak perlu kita bahas ya, yang perlu kita bahas sawit. Ini kopi, lada, kelapa sawit, kako dan karet ini 150 hingga 400 kg per hektar ya, tuh per hektar ya. Jadi ini untuk yang sudah besar ya, usia 5 tahun ke atas mungkin ya. Jadi di dalam 1 hektarnya di usia 5 tahun ke atas itu wajib 3 sak ya, 3 sak minimal ya, dan bisa 4 atau 5 sak maksimal ya tuh. Nah, jadi itulah ya kegunaan dari fosfat ini ya. Jadi saya menggunakan TSP DJW. Ini dia. TSP DJW ini didistribusikan oleh PT Fertilizer Inti Teknologi Gresik Indonesia. Kalau produsennya ini Hektar Fest SDN BH di Malaysia ini ya. Ini produksinya dari Malaysia. Oke, warna pupuk warna hitam, masa edar 3 tahun. Nah, 50 kg ya. Jadi inilah kegunaan dari pupuk TSP ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Jadi ini agak ngezoom ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan resolusi di 1080 dan di 60 fps ya. Nih, supaya nggak goyang ya, supaya jelas videonya. Nih, pupuk TSP DJW ini ya. Nih, kadarnya fosfat 45%. Dan ini production Malaysia tuh, Malaysia ya. Saya bawa 2 sak. Dan yang akan saya pupuk ini jenisnya bibitnya PPKS jenis yang ngambil tuh ya. Itu baru 1 kali ngambil, berapa hari yang lewat ya itu saya ya tuh sebelah sana tuh baru saya ambil
Tuh, ini buah lapis keduanya udah segini besarnya ya. Tuh PPKS yang ngambil. Ini sudah 1 tahun. Ini sisipan, tengok nih teman-teman ya, buahnya. Ini sudah 1 tahun saya tinggal. Seperti ini buahnya ya. Jadi sayang kalau nggak dipupuk ya teman-teman ya. Jadi kata orang buat apa dipupuk? Pupuk TSP kan mahal. Sementara ini belum hasil. Bagi saya nggak apa-apa teman-teman ya. Walaupun nggak menghasil ya. Jadi ini kalau udah habis ini berapa bulan menghabiskan ini teman-teman ya. Nggak sampai 6 bulan ini ya, sekitar 3 atau 4 bulan lagi ini buah ini mungkin udah pada masak ya. Jadi gantinya buah atas itu nanti udah buah besar ya, udah buah besar. Jadi nggak rugi lah ya teman-teman ya. Sementara nanti di jangka waktu 6 bulan ke depan pupuk ini sudah bekerja ya, sudah bekerja. Ini dia buahnya, ini sisipan ini tuh PPKS yang ngambil. Jadi pola pemupukannya ini setelah saya semprot ini ya, setelah saya semprot ini udah tumbuh semak lagi ya, nggak apa-apa ya, yang penting piringannya bersih ya. Saya memang suka seperti ini ya, jadi produksi embunnya juga ada, jadi tanahnya tetap lembab ya. Jadi setelah saya semprot kemarin saya beri pupuk dolomit, nah, gunanya untuk menetralkan pH tanahnya. Setelah saya semprot kan dia butuh, semprot itu kan kimia, jadi dia butuh penetralan pH tanah. Lalu setelah dinetralkan pH tanah sebulan setelah saya beri dolomit, ini sudah sebulan ya, setelah saya beri dolomit baru saya beri TSP tadi ya, TSP DJW tadi ya, itu dia TSP DJW 45% fosfat. Tuh buahnya keren. Nah, jadi untuk pola pemupukannya, oke, kita lanjut ke tahap pola pemupukannya ya teman-teman ya. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Nih, dan berapa jarak per batangnya ya, serta dosisnya. Kalau buahnya keren semua, ini nggak ada yang beda ya, semuanya kayak gini lebatnya teman-teman ya, besar-besar tandannya ya. Baru buah pasir ya kayak gini, tandannya besar-besar semua. Ini termasuk yang kecil ya, bedanya sana tadi ya. Tengok, nggak ada yang beda ya teman-teman ya, semuanya kayak gini. Ini semuanya ini tanpa terkecuali, semuanya kayak gini ya. Jadi ini kalau udah masak semua, wah, paling ini yang panen ini, buahnya banyak ini. Kalau orang 1,5 hari nggak siap ini nurunin buah ini teman-teman ya. Apalagi kita belum buang pelepah segini ya, nggak siap ya, 1,5 hari. Oke, kita lanjut ke pola pemupukannya ya, cara pengaplikasian serta jarak dengan batang dan dosisnya ya. Oke, jadi kita buka dulu karungnya ya. Oh ya teman-teman, di daerah saya memang lagi apa ini ya, musimnya sedang tidak baik ya. Jadi di sini musim sekali orang terkena dengan mungkin pola cuaca ya, iklimnya tidak stabil, jadi banyak yang terkena flu dan bahkan demam tinggi ya. Jadi saya pun kena juga ya, tapi saya kenanya cuma panas dalam ya. Jadi saya selalu bawa tas segar ya setiap mau pergi kerja ya. Udah sekitar 1 minggu ini ya saya bawa tas segar ya kalau mau kerja, supaya dingin ya. Oke, kita minum dulu. Bismillah. Segar ya. Jadi ini motor ini namanya fasilitas ya teman-teman ya. Jadi kita mupuknya nggak kita turunin, ini pupuknya nggak kita turunin ke tanah, ini langsung kita bawa dari batang ke batang. Kita ambil menggunakan cibuk dan juga ember ya. Kita penuhkan ember ini kan nggak berat ya. Jadi kita punya fasilitas buat apa tenaga kita yang dipres ya. Kita manfaatkan fasilitas yang ada. Tenaga kita nggak usah dipres. Jadi ini bawa dari batang ke batang menggunakan motor ya. Kemarin saya sudah sempat mau beli angkong ya teman-teman ya. Mau beli angkong untuk mupuk, inilah gunanya ya. Tapi setelah saya panen di kebun salah satu warga ya. Jadi bos panen itu kebetulan pas hari itu mupuk. Jadi dia terapkan cara mupuk seperti ini. Jadi saya pun berpikir nggak perlu saya beli angkong lagi ya. Ada cara yang lebih simpel. Nah, caranya lebih simpel ya. Oke, ini saya perlihatkan ya butiran pupuknya seperti apa. Nih,
Nah nih ya, seperti TSP pada umumnya ya, nih tidak ada bedanya seperti TSP pada umumnya ya tuh. Dan ini menggunakan ikat seperti ini ya. Nih ini kawat kelihatannya dalamnya ya, kabel dalamnya kawat ya tuh. Ini dalamnya kawat. Tidak kalah rapi juga ya dengan pupuk mutiara atau yang lainnya ya, seperti granular ya. Oke, jadi langsung saja kita aplikasikan ya. Oke, saya beri dosis setengah kilo saja ya. Ini saya beri separuh ini saja ya, ini ya. Jadi per pokok kita ini 1 langkah dari batang ya. Berarti artinya 1 meter aja dari batang ya, karena ini masih agak kecil ya. 1 meter itu seraknya ya teman-teman ya, 1 meter ya, seperti ini. Nah, jadi saya mengaplikasikannya diserak saja teman-teman ya, secara merata ya, nggak menumpuk ya, diserak saja, karena akarnya itu ya, akarnya itu berpisah kemana-mana itu ya, akar halus. Dia yang makan itu akar halus yang putih itu ya, yang baru keluar itu akan makan nantinya. Jadi kita serak, nggak perlu dikumpul ya, nggak perlu ditumpuk. Tuh, kita pindah ke situ. Nah, ini yang sisa tadi, yang baru saya kasih. Bisa arah ke kanan atau ke kiri, nggak masalah ya. Kemana nyamannya saja ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi 1 langkah dari batang ya. Saya 1 langkah kaki saya dari batang sekitar 1 meter ya teman-teman ya, sekitar 1 meter ya. Dan saya mengaplikasinya diserak ya. Tuh, seperti itu ya, diserak. Teman-teman bisa lihat itu hampir nggak kelihatan ya, karena dosisnya sedikit ya. Ya untuk apa dosis banyak ya, sedikit saja yang penting rutin ya. Setelah 3 bulan ini akan saya beri lagi besok KCL. Itu seperti itu ya, menyerak ya tuh. Hampir nggak kelihatan karena dia warnanya hampir sama dengan tanah ya tuh. Seperti itu ya, diserak. Nah, tidak mengumpul ya tuh sampai ke sini. Tuh, sampai ke sini masih ada ya tuh. Dari batang 1 langkah ke sini juga hampir 1 langkah ya. Ini diserakkan dari batang ke sini 1 langkah ke sana itu ke batang enggak ya. Enggak berisi, 1 langkah ke sini yang berisi ya. Ini berserak ya. Tuh. Seperti itu polanya. Ingat, dari batang ke sini 1 langkah. Jadi dari 1 langkah yang ini ke sininya 1 langkah lagi, itu yang kita serak beri pupuk ya. Jadi bawah batangnya enggak ya, karena bawah batangnya itu kadang akar-akar besar saja ya, akar halus kadang enggak ya. Jadi akar besar itu kalau kita mengaplikasikan pupuk sejenis nitrogen atau kalium, itu biasanya rawan ya teman-teman ya, akar besar itu ya. Makanya sering terjadi kuning pada daun atau tumbang di batang ya, karena akarnya itu terlalu sering kena. Dan dia akar itu kalau kena pupuk kan dia bisa mati ya akarnya itu, ujung-ujungnya itu. Jadi kalau terlalu sering lalu kita semprot juga, itu bisa membahayakan pohonnya sendiri ya. Jadi jangan nempel kalau bisa di batang ya, di akar besar ya. Kalau kita mupuk di akar kecilnya saja. Nih, di luar ini ya. Kalau udah umur 10 tahunan, 5 atau 10 tahun, dia 2 langkah dari batangnya. Tuh. Jadi ingat pupuknya TSP DJW ini. Made in Malaysia. Triple super fosfat. Ini ya. Sama dengan TSP biasa ya. Ini 45%. Oke, kita review lagi. Untuk sawitnya, untuk buahnya ya. Oke, 1 gang ini kita lihat ya kayak apa buahnya ya.
Nah, keren. Itu udah mengkal lagi ya tuh. Ini sudah saya panen kemarin 1 lapis ya. Saya nggak kastrasi ya teman-teman ya, nggak saya kastrasi ya, langsung saya ambil saja mumpung harga sawitnya mahal, bisa untuk menutupi perawatannya ya, untuk beli pupuknya ya tuh. Nah, keren lah pokoknya buahnya ya. Besar. Pokoknya buahnya keren. Tuh, ini udah pada busuk ya, kena air kemarin ya, banjir ya. Nah, ini semua ini nggak terkecuali teman-teman ya. Semua buahnya kayak begini ya, tanpa terkecuali. Tuh. Semua buahnya kayak gini ya, tanpa terkecuali. Tuh ya. Tanpa terkecuali ya, semuanya sama. Oke, ini ada bekas orang istirahat kayaknya ya. Nggak tahu siapa ya. Itu. Iya, pelepahnya juga kena potong kelihatannya ya. Padahal saya manen nggak saya potong ya. Tuh. Ini ada orang di sini entah apa ya. Saya nggak tahu ya kerjanya ya. Tuh. Buahnya semuanya sama. Keren. PPKS yang ngambil. Oke. Jadi saya menerima request ya. Nanti kalau teman-teman ada yang request tentang hasilnya, mana tahu ada yang request di kolom komentar. Setelah 6 bulan nanti akan saya perlihatkan hasilnya ya. Setelah 6 bulan ya. Kalau 3 bulan dia belum terlalu kelihatan ya. Jadi setelah 6 bulan akan saya review kembali untuk hasilnya dari pemupukan TSP DJW Made in Malaysia ini ya. Produksi Malaysia. Wah, ini lebih keren ini teman-teman. Tuh, udah mengkal buahnya, besar pula ya. Nih, masih buah lapis kedua ini ya. Yang pertama itu busuk ya. Tuh. Ih. Keren. Buah lapis kedua kayak begini. Tuh, PPKS yang ngambil. Gimana saya nggak tergiur memupuknya teman-teman ya. Kata orang nggak usah dipupuk dengan pupuk yang mahal, dia belum menghasil. Gimana saya nggak tergiur dengan buah seperti ini. Nih. Nah, walaupun belum menghasil, pupuk mahal nggak masalah ya. Tuh. Harga sekarang mahal, harga sawitnya 3.100, kalau di sini 3.100 rupiah kalau di tempat saya ya. Harga berondol 4.000 ya. Kayak gini kalau nggak laku pun masih bisa kita berondol ya. Tapi kalau ini diaduk dengan buah besar sudah laku ya, ini udah besar ya. Tuh kelihatannya dari jauh. Batangnya juga besar, buahnya besar-besar. Ini yang sisip-sisipan. Nah, korban dimakan kera ya, pucuknya ya. Tuh. Keren. Ini di sini yang bibit-bibit tunggal semua ya. Yang double tone-nya yang di sana ya. Waktu saya membibitkan, saya ini mau bibit sendiri nih PPKS-nya teman-teman ya. Saya beli ke Camba. Yang double tone-nya nggak salah, bagus ya. Semuanya sama. Nggak ada bedanya dengan yang tunggal ya. Yang double tone dan tritone. Nah, bahkan ada yang 4 tone ya. Di sana. Yang itu tadi ya, yang saya lewati tadi ya, sudah ya. Nah, ini masih yang tunggal ya. Ini tanaman pertama ke sana karena saya kemarin nanam sendiri dan badan saya kurang sehat ya. Jadi pakai tahap ya. Tuh buahnya. Wis. Keren kali buahnya. Tuh besarnya. Besar. Nah, ini yang sebelah sini ini ya. Ini yang double tone dan tritone ya. Rata-rata ini. Nih. Ini semuanya ke sana double tone dan tritone ya. Kemarin memang saya pisah ya waktu di rumah ya. Ini ada satu yang belum berbuah, tapi ini pelepah jarang kayak gini, sekali berbuah besok dahsyat ini buahnya besar ya. Nah, ini untuk yang double tone dan tritone ya. Hasilnya kayak gini ya. Sama aja ya, nggak ada bedanya. Nah, tuh. Buahnya besar-besar kali ya. Ini waktu pembibitan dia double tone dan tritone ya dari sini ya. Bahkan ada yang 4 tone ya. Tunas 4 ya. Ada yang tunas 4, ada yang tunas 3 dan tunas 2. Ini dia bentuknya. Keren ya. Buahnya besar-besar tuh. PPKS yang ambil. Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini saja saya mereviewnya. Saya mereview pupuk dan langsung mereview jenis tanamannya ya. Jenis tanamannya. Langsung saya review kedua-dua ini ya. Menyelam sambil minum air ini ya. Oke. Jadi begitulah cara pemupukan dari saya ya. Itu pola ala-ala saya ya. Saya beri dosis setengah kilo saja per pokok. Ya. Dan dengan jarak dengan batang ya. Sekitar dalam 1 langkah tadi ya.
teman-teman lihat ya, tuh pupuknya. Satu langkah saja dari batang. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan memotivasi ya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.